Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dan teman saya Nur Hadini. Kami akan membuat skenario pembelajaran contextual teaching and learning. Adapun materi kami ialah tentang teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Pendekatan contextual teaching and learning adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya, dengan mengaitkan materi tersebut dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dapat diterapkan dari suatu konteks ke konteks yang lain. Selain itu, pendekatan contextual teaching and learning bertujuan untuk membantu siswa memahami dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks pribadi, sosial, dan budaya, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi yang mereka pelajari. Kemudian langkah-langkah CTL. Yang pertama ada konstruktivisme atau konstruktivism. Yang kedua, inquiry atau menemukan. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Kemudian yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Yang keenam, refleksi atau reflection. Dan yang ketujuh, penilaian nyata atau autentik. Yang pertama yaitu konstruktivisme atau konstruktivism adalah proses membangun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Penerapan asas konstruktivisme dalam pembelajaran melalui CTL, siswa didorong untuk mampu membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman nyata siswa. Contohnya, saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Yang kedua, inquiry, yaitu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan secara sistematis. Secara umum, proses inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, setelah itu mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan, dan membuat kesimpulan. Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, inquiry dapat diterapkan dengan penemuan ide dan gagasan berdasarkan pencarian dan penemuan secara sistematis. Contohnya, mengarahkan siswa membuat karangan tentang lingkungan sekolah dengan mengembangkan karangan dan mengevaluasi karangan. Ketiga yaitu bertanya atau questioning adalah sebagai tolak ukur dari keingintahuan setiap individu. Melalui pertanyaan-pertanyaan, guru dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. Dalam pembelajaran, siswa melakukan tanya jawab dengan teman maupun guru untuk menggali informasi sebagai bahan penulisan karangan deskripsi. Guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Kemudian yang keempat, masyarakat belajar atau learning community adalah hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Dalam kelas CTL, penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan pendekatan CTL, konsep masyarakat belajar dapat diterapkan saat siswa berkelompok melakukan tukar pikiran setelah dilakukannya pengamatan. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Melalui pemodelan, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, asas ini diterapkan dengan dilakukannya pengamatan di luar kelas. Siswa bisa mencari informasi sendiri, siswa bisa mengembangkan karangannya berdasarkan informasi yang ia peroleh,
sehingga tidak terjadi verbalisme di dalam kelas. Yang keenam, refleksi atau reflection adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan mengurutkan kembali proses pembelajaran yang telah dilaluinya. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan CTL, setiap berakhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa mengingat kembali apa yang telah dipelajari, sehingga ia dapat menyimpulkan tentang pengalaman belajarnya. Dan yang ketujuh adalah autentik. Adalah proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, penekanan ditekankan pada proses belajar, bukan hasil belajar. Asas penilaian nyata sangat penting dalam pembelajaran. Dalam pendekatan CTL, khususnya menulis karangan deskripsi, menggunakan CTL, guru melakukan penilaian dari pengalaman belajar siswa saat proses pengamatan, sikap siswa saat pengamatan berlangsung, serta hasil karangan deskripsi milik siswa. Sekian, terima kasih.